Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fajria dari program studi PG PAUD semester 4 di FKIP UHAMKA. Saya akan memberikan laporan hasil pengenalan lapangan persekolahan atau PLP yang saya dan teman saya lakukan di sekolah TKIT Al-Iman Bintara Jaya, Bekasi Barat. Kami melakukannya melalui via Zoom bersama Kepala Sekolah TKIT Al-Iman. Saya dan teman saya mewawancarai Kepala Sekolah TKIT Al-Iman, yaitu Ibu Iwin Andriani. Kami mewawancarai dengan 5 pertanyaan, yaitu berupa kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, kurikuler, dan intrakurikuler, identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kultur sekolah. Di TKIT Al-Iman ini, peserta didik keseluruhan yaitu beragama Islam. Sehari-hari menggunakan busana muslim, mempunyai program studi yaitu 5 hari dalam seminggu dari hari Senin hingga hari Jumat. Usia rata-ratanya yaitu 4-6 tahun. Terdapat kelompok A dan kelompok B. Orang tua atau wali murid yang menyekolahkan anaknya di TKIT Al-Iman menginginkan anaknya untuk mengaji, mempunyai banyak hafalan dan doa-doa surat pendek. Dan orang tua atau wali murid tersebut menginginkan sikap ramah, mandiri, sopan, santun. Dalam hal mengaji dan hafalan, TKIT Al-Iman ini mempunyai buku tersendiri untuk hafalan doa-doa hadis yang disesuaikan dengan usia anak. Dan di dalam buku tersebut terdapat tema dan subtema yang akan anak-anak hafalkan. Namun pada saat masa COVID-19 ini, guru dan murid untuk hafalan dan mengajinya, yaitu guru dan murid akan melakukan virtual Zoom dan membaca doa bersama-sama. Doa yang akan dihafalkan bersama-sama. Setelah itu gurunya memilih anak satu-satu untuk menghafalkannya. Dan pada COVID-19 ini murid tidak diharuskan untuk berseragam karena kesulitan dalam mengatasi anak-anak yang terkadang ada yang tidak mau, ada yang kesusahan, dan ada yang sebagai macam kendala. Struktur organisasi dan tata kerja. Di TKIT Al-Iman ini terdapat yayasan, kepala sekolah, guru, TU, komite sekolah, dan UKS. Untuk staf pendukung atau bimbingan konselingnya belum ada, namun jika terjadi suatu masalah terhadap anak, guru-guru akan mencari solusi bersama, dan sampai sekarang di TKIT Al-Iman tersebut itu belum ada sampai sekarang bisa mengatasi masalahnya ya, atau kalau anak-anaknya dengan masalah psikolog, guru bisa mendiskusikannya kepada wali murid tersebut. Tugas pokok dari yayasannya yaitu sebagai penasehat dan sebagai pembina. Setiap ada kegiatan, kepala sekolahnya itu lapor ke yayasan. Sekretaris dan bendahara itu tersendiri dan dijadikan
di satu tata usaha, operator TU dan sekretaris dan bendahara berbeda, dan terdapat kegiatan-kegiatan sekolah. Namun pada COVID ini tetap kegiatan tersebut seperti rapat briefing tetap berjalan, namun tidak full untuk sekolah dan memiliki batasan waktu untuk berada di sekolah. Jadi yang di sekolah itu hanya guru-guru yang akan melakukan video praktek untuk anak-anak tersebut. Untuk guru untuk yang penting-penting saja, seperti tadi, untuk guru untuk membuat video praktek terhadap anak-anak untuk pembelajaran. Tetapi kalau OB itu standby di sekolah. Untuk peraturan sekolahnya ini, untuk siswa, yaitu siswa diharuskan hadir ke sekolah 15-10 menit sebelum bel dibunyikan. Siswa sudah sarapan, berpakaian yang rapi, dan membawa bekal. Jika guru, kalau guru itu peraturannya 6:30 itu dia harus sudah berada di sekolah untuk yang piket ya, karena terkadang ada murid-murid yang datang terlalu pagi untuk ke sekolah, jadinya guru-guru harus standby di sekolah. Dan guru-guru itu harus berseragam rapi. Jadi siswa mempunyai seragamnya tersendiri dan guru-guru juga mempunyai seragamnya tersendiri. Menggunakan rok atau jilbab yang menutup dada dan tidak boleh memakai jilbab kaos, dan harus sopan dalam bertutur kata. Untuk yang guru, namun pada COVID ini untuk siswanya itu tidak menuntut ya, karena keterbatasan dalam bertatap muka. Tetapi di siswa, guru-guru itu harus mengingatkan, guru-guru mengingatkan kepada siswa untuk bangun pagi, sholat subuh, cuci tangan, cuci tangan dan gunakan tangan kanan ketika makan, untuk mengingatkan kebiasaan yang positif kepada anak muridnya. Guru juga sama, untuk kendalanya untuk COVID-19 ini tidak ada. Jika sebelumnya hari-hari biasa ada piket guru, sekarang untuk COVID ini, untuk sekarang ini itu tidak ada, tidak dilaksanakannya piket guru, dan seragamnya juga tidak apa-apa untuk tidak menggunakan seragam hari-hari biasa, seragam yang sudah ditentukan. Dalam kendala peraturannya ini itu tidak ada, walaupun ada insya Allah akan diatasi dan dibicarakan bersama-sama, seperti mengingatkan jika murid melakukan kesalahan atau murid bertutur kata yang kurang baik atau kasar, akan diingatkan oleh guru-gurunya. Untuk kegiatan seremonial formalnya ini, itu di TKIT Al-Iman ini telah mengadakan upacara bendera, namun tidak ada penarikan benderanya. Komandan upacara dan pembina upacara itu dilakukan oleh anak-anak murid yang telah dilatih atau didampingi oleh guru pembimbing. Di upacara bendera ini menyanyikan anak-anak murid semua dan guru-guru menyanyikan lagu Indonesia Raya, janji pelajar Islam, dan doa bersama.
Di upacara bendera ini anak-anak tidak diharuskan untuk berdiri melainkan duduk, dan terdapat juga pengumuman dan pengarahan dan doa. Tetapi pada saat masa pandemi ini tidak diadakan upacara karena COVID ini ya, virus COVID. Dan untuk rapat yayasan itu tidak rutin, tetapi kalau untuk evaluasi atau rapat guru itu dilakukan dalam seminggu sekali, dan menyesuaikan waktu guru-guru tersebut. Untuk intrakurikuler dan ekstrakurikulernya ini, untuk normalnya ya sebelum adanya COVID-19 ini, terdapat di TKIT Al-Iman ini terdapat kegiatan ekstrakurikulernya, yaitu terdapat kegiatan seni, yaitu melukis, menari, angklung, dan drum band. Untuk drum band ini hanya dilaksanakan oleh kelompok B saja, dan pembimbingnya dari luar, dan dilakukan untuk 2 kali seminggu. Untuk drum band, menari, dan melukis itu pembimbingnya dari luar, tetapi untuk angklung insya Allah guru-guru di TK Al-IT insya Allah alhamdulillah sudah dapat melakukannya. Jadi untuk pembimbing angklung itu guru-guru dari TK Al-IT. Untuk selain drum band 2 kali seminggu, tetapi untuk yang lainnya itu terjadwalkan yaitu seminggu sekali, namun berbeda hari. Untuk intrakurikulernya itu terdapat untuk kelompok B terdapat manasik haji, outbound, outclass, dan lomba-lomba yang diadakan oleh yayasan maupun di luarnya. Tetapi untuk untuk masa pandemi ini belum ada kegiatan karena keterbatasannya untuk bertemu. Yang terakhir dalam pertanyaan yang saya dan teman-teman saya ajukan kepada kepala sekolah di TKIT Al-Iman, yaitu Bu Wiwin, dalam hal pembiasaan. Jadi di TKIT Al-Iman ini anak-anak itu dibiasakan untuk mengucapkan salam, melakukan hal-hal positif seperti mengucapkan salam, untuk kegiatan normalnya ya, membuka dan membawa sepatu ke dalam rak sepatu, mencium setelah memasuki sekolah mencium tangan ibu guru, dan absen menulis nama sendiri, belajar untuk menulis nama sendiri, dan meletakkan tas pada tempatnya, dan lain-lain seperti mencuci tangan, seperti jika makan menggunakan tangan kanan, dan lain-lain. Untuk sholat, karena di TKIT Al-Iman ini dilaksanakannya sholat praktek atau berjamaah, karena untuk pulang sekolahnya itu zuhur ya, untuk mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi di TKIT Al-Iman ini melaksanakannya sholat praktek dan atau berjamaah, sholat zuhur berjamaah, menjawab azan, membaca doa, seperti itu. Intinya pembiasaan di TKIT ini dilakukannya hal-hal positif kepada anak-anak muridnya.
Jika ada kendala, guru-guru selalu mengingatkan kepada anak muridnya untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan hal-hal positif. Dan untuk strategi guru yang dilakukan pada saat virtual ini, pada masa saat pandemi ini, untuk pembiasaannya yaitu seperti langsung seperti jika ada anak murid yang berdoanya bermain-main atau melakukan hal-hal yang seperti berteriak, guru seperti jika sedang melakukan virtual Zoom, anak-anak seperti sedang berteriak atau melakukan hal-hal seperti bermain, seperti doa yang dimain-mainkan atau yang lain, guru-guru langsung menegurnya dan mengingatkannya bahwa hal itu tidak baik dan dan guru-guru mengajarkan kepada anak-anak tentang hal-hal positif tersebut. Demikianlah yang saya lakukan saya dan teman-teman saya lakukan dalam PLP 1 atau wawancara lapangan persekolahan ini yang kami lakukan di TKIT Al-Iman, yang kami wawancarakan kepada Ibu Wiwin Andriana selaku Kepala Sekolah TK Al-Iman. Terima kasih. Alhamdulillah sudah PLP ini sudah berjalan dengan lancar, telah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.